Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu kemarin sempat terjadi gempa di pusatnya dari Sukabumi. Kita akan coba menelisik dari sisi goibnya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kan katanya ada campur tangan dari barat, uji ilmiah, ataupun dari apa itu yang saya tidak mau menyebutkan namanya. Kita akan coba dari sisi kegoibannya. Buat sahabat santri kedar, selamat menikmati, mudah-mudahan bermanfaat pengetahuannya. Tidak diwajibkan untuk percaya, anggap aja ini sebuah hiburan semata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahaya Ning Nirwana, segala penyusup yang akan masuk dalam tubuh mediator semuanya terkemplang jagat, meledak semua, terlempar otomatis ke neraka. Siap, Nang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahaya Ning Nirwana, saya mohon kehadirannya siapapun ataupun apa yang mengetahui terjadinya gempa yang terjadi kemarin dari pusatnya di Sukabumi, yang paling berkuasa, yang paling punya wilayah untuk daerah Sukabumi tersebut dalam hal ini, itu kerajaan goib dari pusat gempa tersebut. Saya mohon kehadirannya dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Ning Nirwana. Saya mohon kehadirannya jin ataupun siluman yang paling kuat yang mengetahui tentang terjadinya gempa yang terjadi di Sukabumi. Saya mohon kehadirannya. Allah, masuk dalam tuh mediator. Orangnya bertambah. Orangnya bertambah. Jika berbohong berdusta meledak otomatis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dengan siapa kalau boleh tahu? Penguasa Sukabumi. Sampean sudah muslim? Sudah. Diislamkan sama siapa? Sang Kiai. Sang Kiai siapa kalau boleh tahu? Kiai Nur. Jika berbohong berdusta, jin setan sungan iblis mengaku-ngaku, otomatis badan kamu meledak otomatis. Allah. Kalau boleh tahu wujud kamu apa? Seperti manusia. Seperti manusia. Ya. Bangsa apa sampean, Ki? Jin. Jin. Sampean tinggalnya di mana? Di laut apa di darat? Di laut. Di laut. Ini apa? Penguasanya siapa yang di laut itu? Sampean atau Nyi Roro Kidul? Saya. Sampean. Ini terkait, mau tanya-tanya boleh ya, Ki? Ya, silahkan. Yang terkait gempa kemarin, kalau boleh tahu, boleh diizinkan buat sampean ceritakan. Mohon diceritakan apa yang terjadi, terus penyebab gempa itu apa. Monggo, Ki, penjabarannya menurut sampean, sepengetahuan sampean. Kemarin ada gempa. Yeah. Karena alam. Alam yang seperti apa? Gesekan-gesekan lempengan bumi. Hanya gesekan atau gimana? Itu bisa bergesek karena apa kok penyebabnya? Penyebabnya pergeseran lempengan bumi dan pergeseran tanah. Dampaknya gempa. Memang di dalam tanah ada siapa yang menggeser? Udah hukum alam. Sudah dibuat oleh Yang Maha Pencipta.
Dan di situ juga ada tangan-tangan orang yang ikut berserta, yang menyebabkan terjadinya gempa. Maksudnya gimana? Boleh dijabarkan? Tangan-tangan ikut beserta gimana maksudnya, Ki? Tangan-tangan manusia yang kotor, yang ingin menghancurkan bumi, yang ingin menghancurkan alam untuk kepentingannya sendiri. Itu tapi bangsa Indonesia sendiri apa ada campur tangan luar Indonesia? Campur tangan luar orang Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja mereka bisa melakukannya. Maksudnya itu orangnya ada di Indonesia apa dari luar? Dari luar. Sampean jangan berbohong, jangan berdusta loh, Ki. Tidak. Kan tidak ada hubungannya dengan Yajuj Majuj yang di bawah tanah. Tidak. Apa sampean tidak tahu Yajuj Majuj? Tidak tahu sama sekali dengan hubungannya itu. Umur sampean berapa sih kalau boleh tahu? 3000 abad. Ini buat apa namanya, dari alam tersebut sehingga ada geseran lempeng. Penyebab terjadinya geseran lempeng bumi itu dari alam yang seperti apa? Alam yang dirusak atau emang per berapa tahun ada seperti itu atau gimana, Ki? Alam yang rusak. Itu untuk menghindari tersebut dengan cara apa? Biar mudah-mudahan saya pribadi, khususnya saya pribadi, memperbaiki sifat saya, memperbaiki pandangan saya tentang alam Indonesia, tentang lingkungan, agar mengajak orang kan mungkin susah, minimal saya pribadi untuk memperbaiki diri saya pribadi. Mudah-mudahan yang lain juga bisa sama-sama memperbaiki, karena untuk mengajak pun ya orang kan agak susah. Mudah-mudahan ya semuanya diberikan kesadaran. Gimana, Ki? Gimana menurut sampean? Kita harus menjaga alam dan jangan dirusak. Bila dirusak, alam pun murka. Dan itu pun gempa terjadi karena alam itu tidak dijaga. Dan alam itu rusak. Dan kembali lagi pada diri kita sendiri. Gimana caranya untuk menjaga alam biar alam tidak murka? Itu kan terkait alam. Dari perilaku manusianya sendiri ada berpengaruh nggak? Kalau dari perilaku manusia, tergantung pemikirannya, mau menjaga atau mau merusak. Dan bila mau menjaga, tidak akan terjadi hal-hal yang buruk dari alam. Bila niatnya merusak, pasti akan terjadi. Alam pun akan memporak-porandakan. Manusia yang bertangan kotor. Terima kasih atas wejangannya. Nah, itu kan terkait alam. Mungkin kan apa namanya, maksud yang saya maksud itu perilaku kayak adab manusia itu kayak tidak menjaga kehormatannya ataupun pergaulan yang bebas itu berpengaruh besar tidak tentang terjadinya apa yang sekarang terjadi, entah itu
gunung meletus, gempa yang sering terjadi, banjir yang banyak tanah longsor itu dari sifat perilaku, terus apa namanya, moral manusia itu ada pengaruhnya nggak Ki? Banyak, banyak pengaruhnya. Semakin manusia berperilaku tidak baik ataupun jahat, itu mengakibatkan dunia semakin tua. Bila mana dunia mau semakin tua, pasti manusia-manusia berperilaku tidak baik. Dan kalau manusia berperilaku baik, menjaga etika atau menjaga perilakunya sendiri, tidak akan terjadi dan dikembalikan lagi kepada Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa. Pasti ada hari-hari yang akan terakhir bagi manusia, ataupun yang dimaksud itu hari-hari kiamat. Terima kasih atas wejangannya. Tadi sampean sampaikan kepada kami, kepada saya pun pemirsa sahabat Santri Keder, bahwa alam yang terjadi sekarang itu tidak lain adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Itu pun prosesnya mungkin bukan sekarang, tapi panjang, dari sudah bertahun-tahun, dan dampaknya yang sekarang. Kalau bukan kita yang anak-anak muda, anak-anak yang sekarang sedang bertumbuh, ataupun orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengalami ataupun yang ikut serta dalam kerusakan tersebut, mudah-mudahan disadarkan semuanya, kita sama-sama menata ulang lagi, baik menata alam kita, menata lingkungan kita, dan juga menata moral kita, etika kita. Menata etika kita ya. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita sama-sama memperbaiki etika, moral kita, perilaku kita. Mudah-mudahan semakin membaiknya moral kita berimbas kepada lingkungan yang semakin membaik, sehingga tidak terjadi banyak bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu. Karena saya pernah dengar juga kan ada yang namanya ujian, peringatan bagi manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang moralnya di luar nalar. Jika salah satu daerah terlalu banyak yang abnormal, ya Allah turunkan peringatan. Mudah-mudahan bukan ajab, hanya peringatan. Mudah-mudahan itu malah buat ujian, buat naik derajat. Dan ujian yang datang dan peringatan yang datang, ajab yang datang, bukan hanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, tapi orang-orang yang tidak melakukan perbuatan apa-apa, justru yang tidak tahu apa-apa, kena imbasnya. Karena ya di saat ada banjir bandang, gempa datang, ataupun gunung meletus, semuanya kena dampaknya. Bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat saja, tapi semuanya. Jadi kalian yang berbuat, tapi dampaknya ke semuanya. Mudah-mudahan yuk kita mari sama-sama memperbaiki diri, kita meluruskan niat kita, ibadahnya diperbaiki, perilakunya diperbaiki, sehingga sama-sama bergandengan tangan memperbaiki moral, etika, dan lingkungan kita, sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih Ki atas kehadirannya, atas keterangan sampean tentang terjadinya gempa yang terjadi di Sukabumi.
Cukup sekian. Monggo keluar dulu plastik loh. Monggo keluar kembali ke kerajaan sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbar semua Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri keder.